Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah pesan untukmu ya. Pesan apa untuk pribadimu ya? Ataupun dalam hubungan, ini umum ya. Nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Terkhusus untuk dirimu ya. Kita lihat nanti kondisinya dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita langsung saja. Di sini saya pick a card ya. Saya sudah kocok kartunya tadi di awal. Di sini ada 3 kartu ya, 3 pile. Silahkan kamu pilih 2 ya. Silahkan kamu pilih 2 pesan untukmu dari semesta ya. Pile pertama, pile kedua, pile ketiga ya. Silahkan dipilih 2 kartu, entah random ya, entah mungkin pile ke pertama dan ketiga, atau pile pertama dengan pile kedua, atau bahkan mungkin pile kedua dengan pile ketiga ya. Intinya 2 kartu sesuai intuisimu ya, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Nanti kita lihat untuk kamu, karena saya lihat di sini ada beberapa energinya yang memang harus lebih waspada karena terkoneksi dengan energi yang kurang bagus ya. Di manakah itu ya, jangan sampai ada di kehidupan kalian. Makanya dengan kartu tarot ini untuk bisa kamu mendengarkan untuk kedepannya untuk bisa lebih waspada ya, bukan menakut-nakuti atau yang negatif ya, tidak, tetapi untuk lebih berjaga-jaga supaya yang negatif itu jangan datang kepada kamu ya. Kalaupun negatif itu akan datang, kamu sudah tahu juga solusinya yang akan kamu ambil gitu. Oh ini loh, kalau dia datang nanti ini yang harus saya lakukan. Jadi sudah nggak gegabah dalam mengambil keputusan ya. Oke, silakan pilih 2 ya. Mau di pile mana? 2 pile silakan pilih ya. Sesuai intuisi kamu. Saya mulai dulu dari pile pertama. Apa pesan semesta ya? Saya sisihkan pile kedua, saya sisihkan pile ketiga. Dan di sini ya saya ambil 3 kartu untuk pile pertama. Pesan semesta kepadamu ya. 1, 2, 3. Apa yang ingin semesta sampaikan untuk kalian di pile pertama? Di sini ada the Hero Pain, di sini ada the Magician, di sini ada Four of Pentacles. Oke. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih tenang. Jangan takut, jangan ragu, jangan stres ya. Di sini semesta melindungi kamu. Kenapa kamu takut? Ya, ada yang tidak mempunyai pekerjaan, ada yang dililit hutang, ada yang punya banyak masalah, entah masalah kerjaan atau masalah rumah tangga ya. Ingat, selama kamu mengandalkan Tuhan dan hati kamu bersih ya, pikiranmu bagus, hatimu tenang, sudah ya, kamu pasti bisa membuat suasana rumah lebih damai ya. Jadi di pile pertama ini lebih banyak ketenangan. Kalau Kak Ica, saya di rumah nggak tenang ya, ciptakan ketenangan itu ya. Kalau memang sudah di rumah sudah mumet sekali ya, pergi keluar dari rumah itu. Tapi kan nggak bisa ya, terserah, itu pilihan. Yang pastinya di sini saya cuma menyampaikan karena kembali lagi ke pilihanmu ya. Yang memutuskan semua kan adalah dirimu.
Cuman saya di sini hanya menyampaikan bahwa rezekimu bagus, kedepannya kalau hatimu tenang, hatimu damai, pikiranmu enjoy, happy, ya. Setiap manusia pasti punya masalah, tidak mungkin tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi masalah itu, menyelesaikan masalah itu, bukan lari dari permasalahan. Ya, selama kamu lari dari permasalahan, permasalahan lainnya akan datang. Jadi masalah itu diselesaikan, bukan malah menambah masalah. Kenapa? Karena kalau kamu menambah masalah, ada masalah tidak diselesaikan, kan mumet, stres. Nah, hatimu tidak nyaman. Berarti kamu menarik hal-hal yang tidak baik masuk lagi dalam hidupmu. Nah itu, jadi setiap masalah semesta mau sampaikan untuk cari solusinya, ya. Dan yang paling utama itu kamu harus bisa menenangkan dirimu, jangan stres, ya. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ya kita punya juga secara tidak langsung kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi fokuslah pada kebahagiaan diri sendiri, ya. Dan paling tidak lebih menenangkan diri, banyak meditasi, terus ya berdoa yang paling utama, dan melakukan hal-hal positif, selalu berpikir positif, ya. Nah itu, ya, untuk file pertama, jangan banyak ketakutan, jangan banyak kecemasan. Kalau kamu cemas, kamu takut, ya siap-siap aja hidupmu sial terus. Ini bicara sial, ya. Sial berarti kan energi negatif. Ada saja hal-hal yang buruk, ya. Jadi selalu bahagia. Oke. File kedua, apa yang semesta mau sampaikan? Berikan energimu yang memilih file kedua. Kita lihat, saya ambil 3 kartu lagi. Di sini ada Temperance, di sini ada Five of Cups. Di sini ada Knight of Swords. Oke. Bicara tentang cinta. Wow, bicara tentang cinta, ya. Kalau dia milikmu, tidak akan kemanapun, dia akan kembali padamu. Tetapi kalau dia bukan milikmu, kamu kejar pun dia akan lari. Nah, ini bicara cinta, bicara jodoh. Ya, kalau kamu sudah dipisahkan dengan dia, berarti itu bukan jodohmu. Kenapa kamu nangis? Kenapa? Karena kamu sudah disiapkan semesta untuk orang yang tepat. Ya, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas. Jadi seperti gitu. Ya, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa, aduh saya begini. Bukan perlombaan, nikah tuh bukan perlombaan. Ya, pacaran juga itu bukan satu lukisan yang dipandang-pandang. Wah, dia udah punya status pacaran tapi mumet, stres, ngapain? Atau pacaran jaga jodoh orang, ngapain? Ya, ataupun nikah, ya ribut mulu, ngapain kalau bertengkar? Ya, stres. Tapi di sini saya bukan mengajarkan kamu untuk berpisah, ya, itu pilihan kamu. Semua ini cuman saya bilang bahwa kita itu nggak usah takut, ya. Ini ada yang takut tidak laku, takut tidak punya pacar, takut nggak dapat jodohnya, ya. Nikmati kebebasanmu dulu saat ini, karena suatu saat kamu akan merindukan kebebasan itu, ya. Jadi ada hal-hal yang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk jangan sampai berlomba, ya. Ini bukan kompetisi, bicara hati itu bukan kompetisi. Oh, si A sudah menikah, si B sudah ini, si B, no. Ataupun mungkin kondisinya punya harta banyak atau punya anak yang lain yang kamunya belum ada, ya, dibanding-bandingkan, no. Kamu harus tahu bahwa saya punya kelebihan, ya. Jangan terlalu banyak membandingkan kekurangan diri sendiri dengan kelebihan orang lain, tetapi ciptakan rasa syukur di mana saya sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu, ya. Bandingkanlah dirimu saat ini dengan dirimu di masa lalu. Jangan membandingkan kamu dengan orang lain. No. Ingat, rezeki kita tidak akan tertukar. Sama seperti tadi saya bilang, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu walaupun dia pergi. Kalau kita bicara jodoh, tapi di sini kan ada juga bicara tentang anak, itu jodoh-jodohan juga, ya. Kita sama-sama dengan anak saat ini, tapi ternyata dia punya sudah dengan jodoh yang lain, artinya mungkin dia udah nikah. Berarti kita sudah tidak bersama lagi, kita sudah tidak jodoh. Ya. Intinya gitu. Saya belum dikasih karuniai anak, ya, belum saatnya, karena Tuhan tahu, ini belum mampu nih, mungkin dari kesehatan, finansial dan lain-lain. Ya, begitupun dengan pasangan. Ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk tenang. Ya, ingat, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Tetapi kalau bukan milikmu, dia akan pergi. Dan ya, ikhlaskan, siap menerima yang baru, yang lebih baik. Ya. Karena orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik.
maka berlakulah baik. Jangan sampai kamu melepaskan yang baik dan terkoneksi dengan orang yang jahat. Karena apa? Dirimu jahat. Nah ini hati-hati. Karena apa yang menjadi pancaran hatimu akan menarik realitamu. Jadi selalu berfokus pada diri sendiri, melakukan hal-hal yang baik supaya kamu terkoneksi dengan orang-orang yang baik ya. Oke, itu untuk hubungan ya. Di file kedua, saya sisihkan dulu, kita lihat untuk file ketiga. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Oke, kita lihat di sini. Saya ambil 3 kartu lagi. Di sini ada The Empress. Wow. Strike. Di sini Knight of Wands. Oke, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih dewasa, menyikapi hal-hal yang sebenarnya ya tidak penting untukmu, tapi kamu harus merasa penting gitu ya. Jadi di sini ya harus dewasa untuk bisa lebih memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri ya. Jangan terlalu mau mengharapkan orang datang untuk memberikan kebahagiaan, di mana kamu harus memberi ya, baru mereka mengharapkan mereka suatu saat nanti membalas, di mana kamu akan menerima. Pada saat kamu tidak menerima, mereka tidak memberi, kamu marah ya, hak mereka dong ya. Jadi sekarang kondisinya jangan berharap siapapun ya, kamu harus mandiri ya. Di sini ada orang yang kita terlalu baik, akhirnya dimanfaatkan ya. Lahir baru ya. Kalau kamu sudah menyayangi dirimu, kamu tidak akan terkoneksi dengan orang-orang bermuka dua, baik di luar busuk di dalam, atau hanya memanfaatkan, atau hanya persinggahan, atau membohongi ya. Jadi semesta mau sampaikan untuk dirimu lebih bahagia dengan dirimu tanpa ada pengakuan ataupun berharap si A, si B, si C datang membahagiakan kamu. Tetapi kewajibanmu untuk membahagiakan dirimu sendiri. Selama dirimu bahagia ya, rezekimu bagus, teman-temanmu pada yang orang-orang baik, orang-orang toksik akan dijauhkan. Tetapi kalau kondisimu sekarang, kok saya terkoneksi dengan orang-orang jahat ya, berarti hatimu tidak baik-baik saja. Hatimu yang harus dibenahi ya. Nih, lahir baru dari pola lama ke pola pikir yang baru ya, dimana kamu harus tenang, harus penuh semangat, smart, dan jangan butuh-butuh orang ya. Kamu yang harus mandiri untuk dirimu. Ingat, tidak ada yang bisa membantumu kecuali dirimu sendiri ya. Mungkin orang tuamu, tetapi kan ya orang tua juga pasti punya batas gitu. Sekarang kamu yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri, bukan bertanggung jawab atas diri hidup orang lain, tapi kamu bertanggung jawab atas hidupmu, atas dirimu ya. Jadi tegaslah pada segala hal. Kalau kamu tidak tegas, ya berarti kamu mengizinkan mereka mempermainkanmu. Jangan sedih, jangan marah. Kenapa? Karena kamu mengizinkan. Tetapi kalau kamu tegas ya, kamu punya batasan, ya berarti mereka tidak akan menyia-nyiakanmu, mereka tidak akan berani memperlakukanmu. Kenapa? Karena kamu tegas. Tegas kayak gimana kak? Ya harus punya batasan-batasan. Oh saya layak dikasih gini, oke saya terima. Tapi kalau kamu kasih saya gini, saya tinggalkan, saya pergi, atau ya udah diam aja dan langsung menjaga jarak. Karena kalau kita terkoneksi dengan orang yang tukang gosip, suatu saat kita akan digosipin. Kalau kita terkoneksi dengan orang suka mencuri, suatu saat pasti dia akan ngambil barang kita, mencuri barang kita. Jadi jangan pernah kita dekat-dekat dengan circle orang-orang yang kamu sudah anggap itu orang-orang yang tidak baik ya. Dengan adanya jaga jarak ya, berarti kamu sudah memberikan perlindungan untuk dirimu supaya jangan dipermainkan. Ambillah pengalaman dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, bukan disesali, tetapi untuk pelajaran di masa depan agar tidak terulang lagi. Tidak ada penyesalan, jangan menyesal. Itu pembelajaran, itu guru yang berharga, yaitu apa? Pengalaman ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate ya. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih baik, lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih dan kelimpahan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.